Kemudian spesimen yang diperiksa sudah melebihi 47.000 atau sekitar 42.000 orang yang kita periksa. Hasil positif pada hari ini akumulasinya sebanyak 6.575 orang. Hasil negatif 35.644 orang. Akumulasi laporan dari para kepala dinas kesehatan di provinsi yang menghimpun data dari kabupaten kota, saat ini orang dalam pemantauan berjumlah lebih dari 178.000 orang. Kemudian pasien dalam pengawasan sejumlah 15.646 orang. Jumlah PDB ini adalah jumlah yang sedang kita siapkan untuk kita konfirmasi laboratoriumnya dengan melakukan pemeriksaan real-time PCR. Sudah barang tentu hasil ini bisa positif dan itu akan kita masukkan sebagai konfirmasi kasus positif COVID-19. Namun yang negatif sudah barang tentu akan kita keluarkan dari daftar PDB karena kita yakini bahwa pasien ini bukan dalam pengawasan COVID-19. Tentunya dengan pengawasan yang terus dilaksanakan oleh rumah sakit. Konfirmasi COVID-19 adalah 6.575 orang. Dari kasus konfirmasi yang positif kita dapatkan, sembuh 686 orang. Dan yang meninggal adalah 582 orang. 582 ini adalah kasus yang meninggal konfirmasi positif COVID-19. Tentunya kami tidak memasukkan di dalam angka 686 ini pasien yang meninggal dalam status belum terkonfirmasi. Bisa saja bahwa ternyata pasien tersebut memang bukan COVID-19. Namun apabila sempat dilakukan pemeriksaan swab sebelum meninggal dan kita periksa ternyata positif, maka kita akan masukkan di dalam konfirmasi COVID-19. Jadi tidak seluruh pasien yang meninggal selalu kita nyatakan sama dengan konfirmasi COVID-19, sehingga kemudian dijumlahkan. Karena kita hanya akan melaporkan kasus meninggal konfirmasi positif. Provinsi terdampak seluruhnya sudah terdampak. Kabupaten kota terdampak ada 250 kabupaten kota. Kalau kita lihat sebaran dari pasien sembuh, kita bersyukur bahwa semakin bertambah. DKI Jakarta 234, Jawa Timur 98, Jawa Tengah 51, Jawa Barat 45, Sulawesi 43. Sehingga total keseluruhan kasus adalah 686 pasien sembuh. Saudara-saudara, secara rinci dapat kami sampaikan sebagai berikut. Pada hari ini bertambah kasus konfirmasi positif sebanyak 327 orang, sehingga total menjadi 6.575. Ada 55 pasien yang sembuh, sehingga total menjadi 686. Kriteria sembuh ini adalah sembuh berdasarkan hasil laboratorium 2 kali berturut-turut negatif dan keluhan klinis sudah tidak ada lagi. Ini acuan untuk menentukan pasien COVID-19 terkonfirmasi positif yang dinyatakan sembuh. Kemudian ada 47 yang meninggal sehingga jumlahnya menjadi 582. Saudara-saudara, mari kita berpartisipasi secara aktif dalam penanganan COVID-19 di tahap pra-rumah sakit dengan memutuskan penularan COVID-19. Pastikan kita tidak tertular dan kita tidak menulari, tetap tinggal di rumah. Mari kita sebarluaskan dengan melaksanakan pelaksanaan penggunaan masker. Maskerku melindungi kamu, maskermu melindungi aku. Hargai dan bantu mereka yang melaksanakan isolasi mandiri. Jangan mendiskriminasikan pasien COVID-19 yang telah sembuh. Keberhasilan membendung penularan COVID-19 akan sangat
mempengaruhi beban perawatan di rumah sakit. Akan sangat mempengaruhi beban perawatan di rumah sakit. Semakin banyak pasien yang dirawat akan semakin berat beban kita untuk menurunkan jumlah yang sakit dan yang meninggal karena COVID. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, mari kita lawan COVID dengan tingkatkan imunitas diri kita. Makan yang bergizi, sabar dan tenang, istirahat yang cukup dan teratur. Tidak panik dan jaga perasaan kita tetap bergembira. Jaga jarak, pakai masker, jangan menyentuh mata, hidung, mulut sebelum mencuci tangan. Pakai sabun dengan air yang mengalir. Gotong royong dan bersatu melawan COVID, dari pusat sampai ke desa, sampai ke RT, RW, sampai keluarga. Tetap di rumah, produktif di rumah. Waspadai ancaman demam berdarah. Karena pada bulan-bulan ini kita akan berhadapan dengan peningkatan kasus demam berdarah. Lakukan pemberantasan sarang nyamuk di rumah kita. Lakukan bersama keluarga untuk menguras, membersihkan tempat penampungan air, menutup tempat penampungan air, menyingkirkan dan membuang atau mendaur ulang barang-barang bekas yang dapat menjadi tampungan air. Mari jadi teladan untuk menyelamatkan keluarga, menyelamatkan tetangga, menyelamatkan lingkungan, dan menyelamatkan bangsa. Kita yakin Indonesia, kita pasti bisa. Sekian, terima kasih, selamat sore.